Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh melalui video pembelajaran ini. Mudah-mudahan meskipun kalian belajar dari rumah, kalian masih tetap dapat meraih prestasi dengan baik. Oh ya anak-anak, jangan lupa selalu menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Kembali lagi bertemu dengan Bu Wiwit Ruslan dalam pembelajaran IPA kali ini. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Nah anak-anak, hari ini kita sudah memasuki materi IPA kelas 4 semester 2 adalah materi yang baru, yaitu tema 8 dengan gaya dan gerak. Nah, adapun materi yang akan dibahas adalah pertama, kita akan belajar tentang gaya dapat memengaruhi gerak benda. Selanjutnya yang kedua, kita akan belajar tentang macam-macam gerak benda. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita akan belajar tentang gaya dapat memengaruhi bentuk benda. Nah, anak-anak, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang gaya dan gerak. Nah, apakah kalian masih ingat tentang gaya? Mari kita lihat ya. Nah, saat kita mendorong meja, kita memberikan gaya kepada meja sehingga meja bergerak pindah. Nah, di sini gayanya berupa dorongan. Pada saat kita membuka pintu, ya, kita memberikan gaya juga kepada pintu sehingga pintu bisa bergerak terbuka. Gaya yang kita berikan berupa tarikan. Nah, perhatikan pada gambar tersebut. Ya, anak-anak, mari kita lanjutkan kembali ya. Ya, selanjutnya kita akan pelajari bagaimana hubungan antara gaya dan gerak. Oke, apakah kira-kira gaya dan gerak itu sama? Tentu gaya dan gerak itu berbeda ya anak-anak. Nah, perbedaannya seperti apa? Jika gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Sedangkan gerak adalah perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir karena adanya gaya. Nah, di sini jadi jelas anak-anak bahwa antara gaya dan gerak itu dapat memengaruhi satu sama lain. Ya, gaya dapat memengaruhi suatu benda dapat bergerak, sedangkan gerak terjadi karena adanya pengaruh gaya. Jadi, gaya dan gerak itu saling berhubungan. Kita akan membahas tentang gaya dapat memengaruhi gerak benda. Nah, gaya yang diberikan ke sebuah benda dapat mempengaruhi gerak benda. Pertama, gaya memengaruhi benda diam. Sebagai contoh, ketika kita melihat seorang pemain sepak bola, perhatikan ya, awalnya bolanya itu diam ya, pada posisinya diam nih. Nah ya, kemudian pemain itu berikan gaya berupa gaya otot pada kakinya, maka bola diam tersebut akan bergerak
menuju ke gawang. Itu artinya gaya dapat memengaruhi benda diam. Untuk selanjutnya yang kedua, gaya dapat memengaruhi benda bergerak. Yuk, kita lihat nih contohnya. Nah, ya, ketika seseorang bersepeda ya dan mengayuh dengan pelan, maka sepedanya akan melaju dengan pelan juga. Begitu juga sebaliknya, apabila dia mengayuh sepedanya dengan cepat, maka laju sepeda tersebut akan semakin kencang. Itu artinya gaya dapat memengaruhi benda yang bergerak. Nah, selanjutnya kita akan membahas macam-macam gerak benda yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Ada kurang lebih 8 macam gerak benda. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah gerak berputar. Selanjutnya yang kedua gerak menggelinding. Yang ketiga gerak jatuh. Yang keempat gerak memantul. Kemudian yang kelima gerak mengalir. Yang keenam gerak mengapung. Yang ketujuh gerak melayang. Dan yang terakhir adalah yang tenggelam. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan Ibu berikut ini. Pertama, gerak berputar. Gerak berputar adalah gerak suatu benda berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik. Ibu beri contoh. Nah, ini ya, kipas angin. Kipas angin ini bergerak mengelilingi titik porosnya. Di sini ada titik porosnya. Dia terus berkeliling ya, mengelilingi titik porosnya. Selanjutnya Ibu berikan contoh yang kedua adalah pergerakan kincir angin. Pergerakan kincir angin ini tergantung kepada datangnya angin yang berhembus. Nah, kincir ini bergerak juga mengelilingi ya, melingkari atau mengelilingi titik porosnya. Di sini ada titik porosnya. Nah, itulah dia gerak berputar. Selanjutnya yang kedua adalah gerak menggelinding. Nah, gerak menggelinding itu adalah gerakan berputar sambil berpindah tempat. Mari kita perhatikan roda kendaraan ini. Dia berputar, ya ia mengelilingi porosnya, tetapi dia bisa berpindah tempat ya, bisa berpindah tempat ke sini, ke sana ya. Nah, itu. Jadi, kalian perhatikan rodanya itu. Roda-roda tersebut bergerak sih secara berputar, namun berputarnya itu berpindah tempat sehingga roda-roda itu disebut dengan istilah menggelinding ya. Selanjutnya yang ketiga adalah gerak jatuh. Apa sih gerak jatuh itu? Gerak jatuh adalah gerak suatu benda yang semula letaknya di atas berubah menjadi di bawah. Ibu beri contoh yang berikut ini. Nah, perhatikan anak-anak, ada buah yang jatuh ini ya. Nah, buah yang jatuh ini awalnya itu berada di atas, yaitu di pohonnya ya. Kemudian dia jatuh dari pohonnya tersebut. Baik, contoh yang kedua adalah tentang jatuhnya air hujan. Nah, kalian lihat jatuhnya air hujan itu jelas dari atas ke bawah ya. Nah, ini adalah merupakan contoh yang dua contoh yang mudah kalian pahami. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke gerak yang keempat. Nah, anak-anak, gerak keempat adalah gerak memantul. Gerak memantul itu adalah gerak benda yang setelah mengenai bidang yang keras, dia akan bergerak berbalik arah. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini ada anak yang sedang bermain bola. Nah, bola ini dipantulkan ke bawah. Kemudian secara otomatis si bola ini akan kembali lagi berbalik arah kepada tangan si anak tersebut ya. Nah, inilah yang disebut dengan gerak memantul. Nah, gerak memantul dapat terjadi pada benda yang permukaannya elastis ataupun benda yang permukaannya lunak. Itu contohnya yang paling mudah
air dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Perhatikan contoh berikut ini. Ketika kita menuangkan air dari pot air ini ke dalam gelas atau misalnya ke dalam wadah, maka air dapat mengalir. Nah, contohnya yang kedua, ini contoh air sungai ya, air sungai atau boleh juga air terjun. Nah, air ini mengalir dari tempat yang lebih tinggi ya kepada tempat yang lebih rendah. Selanjutnya kita lihat gerak keenam adalah gerak mengapung. Gerak mengapung itu apabila suatu benda kedudukannya berada di permukaan air. Nah, berikutnya ini adalah contoh hewan-hewan yang sedang berdiri ya di permukaan es yang mengapung. Esnya ini tidak tenggelam, dia mengapung. Atau misalnya seperti ini. Nah, kapal ini ya, perahu sampan, dia mengapung di atas air ya. Nah, itu istilahnya gerak mengapung. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan kepada gerak yang ketujuh. Gerak yang ketujuh adalah gerak melayang. Nah, gerak melayang adalah ya apabila suatu benda berada di antara permukaan air dan dasar air. Nih, contohnya. Nah, ini adalah telur. Telur ini melayang berada di antara permukaan air dengan dasar air. Dia tidak ada di permukaan, tidak ada di dasar. Namanya di sini adalah gerak melayang. Selanjutnya anak-anak, nomor 8 adalah gerak tenggelam. Apa sih gerak tenggelam itu? Nah, apabila suatu benda berada atau turun sampai ke dasar air. Contoh yang pertama adalah telur yang berbeda. Kalau tadi telurnya melayang, kalau ini telurnya tenggelam ya, berada di dasar air. Nah, contoh yang sering ya atau kerap terjadi adalah tenggelamnya sebuah kapal. Ini kapal besar saja bisa tenggelam di dalam laut ya. Ini ada orang yang berenang kemudian sedang memperhatikan kapal yang tenggelam ini. Nah, demikianlah anak-anak ya contoh gerak yang ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian harus mengetahui karena kalian pasti sering menjumpainya ya, sehingga kita perlu tahu apa sih namanya ya gitu. Nah, baiklah anak-anak, kita lanjutkan kepada yang berikutnya. Nah, yang berikutnya gerak benda ya, yang tadi itu yang 8 itu pasti ada yang mempengaruhinya. Nah, apa saja sih hal-hal yang mempengaruhi gerak benda itu? Yang pertama anak-anak adalah berat benda. Di sini berat benda itu sangat berpengaruh ya. Contohnya misalnya laju pada mobil dan kereta api. Nah, pada saat berjalan mobil itu bisa sih secara mendadak direm. Itu bisa cepat berhentinya. Tapi kalau kereta api sulit. Kenapa anak-anak kok sulit? Karena kereta api itu lebih berat, lebih panjang daripada mobil ya. Selanjutnya yang kedua, pengaruh terhadap gerak benda itu adalah luas permukaan benda. Nah, anak-anak walaupun memiliki jenis bahan dan berat yang sama, misalnya ya kertas lah gitu, kecepatan gerak benda itu berbeda-beda ya. Nah, ini disebabkan oleh luas permukaan benda tersebut. Itu kalian misalnya mau melempar dua jenis kertas. Nah, yang satu kertasnya tidak dilipat, tidak diapa-apakan, kertas utuh saja begitu saja. Kemudian kalian lemparkan dari misalnya ketinggian dan bersamaan dengan melempar kertas yang sudah kalian remas-remas. Nah, kira-kira mana yang lebih cepat bergerak? Nah, di sini pasti yang kertas yang sudah diremas-remas itu akan lebih cepat bergeraknya dibandingkan dengan kertas yang selanjutnya. Nomor ketiga, hal yang mempengaruhi gerak benda itu adalah bentuk permukaan benda ya, bentuk permukaan benda. Kalau bentuk permukaan benda itu ternyata kasar misalnya permukaannya, maka dia semakin sulit ya untuk benda tersebut menggelinding misalnya
ya, tetapi berbeda apabila permukaannya semakin halus ya. Nah, kalau permukaannya semakin halus, maka benda tersebut akan semakin mudah menggelinding ya. Selanjutnya yang keempat, pengaruh terhadap gerak benda itu apa? Yaitu bentuk permukaan lintasan. Nah, bentuk permukaan lintasan ya, kalian tahu kan lintasan kalau lari itu pasti ada lintasannya ya. Di sini benda lebih mudah menggelinding di permukaan lintasan yang halus daripada yang kasar. Nah, misalnya benda bulat itu akan lebih mudah menggelinding di lintasan yang lebih halus dibandingkan dengan di lintasan yang lebih kasar. Contohnya bola pingpong. Apabila kalian gelindingkan di lantai, maka dia akan bergerak lebih cepat dibandingkan apabila si bola pingpong ini digelindingkan di jalan yang berpasir. Nah, anak-anak, itulah hal-hal yang mempengaruhi gerak benda. Baik, selanjutnya kita akan membahas ya tentang gaya dapat memengaruhi bentuk benda. Nah, anak-anak, berbagai kegiatan sehari-hari menunjukkan bahwa bentuk benda dapat berubah saat mendapat gaya yang cukup. Semakin besar gaya, maka makin besar perubahan bentuk benda yang terjadi. Ayo kita perhatikan pada botol plastik berikut ini. Nah, bagaimana menurut kalian apabila botol plastik ini diberi gaya berupa remasan atau pukulan? Apa yang akan terjadi ya? Maka baik, sekarang kita lihat. Nah, apa yang terjadi dengan botol plastik tersebut? Ya, botol plastik itu dapat berubah menjadi gepeng. Nah, tangan yang memberikan tekanan kepada botol itu artinya kalau di sini ini diremas, maka tangan memberi gaya pada botol plastik tersebut sehingga menyebabkan botol plastik tersebut berubah menjadi gepeng akibat dikenai gaya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita lihat contoh yang berikutnya. Kalian tahu ini? Nah, ini adalah plastisin ya. Kalau misalnya plastisin itu kita tekan-tekan atau kita gulung, nah, apa yang akan terjadi? Sebenarnya kalau plastisin ini ditekan dan digulung, itu tekanan dan gulung itu memberikan gaya kepada plastisin tersebut sehingga kita dapat lihat hasilnya. Apabila plastisin diberi gaya, maka plastisin tersebut akan berubah bentuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bentuk-bentuk ini lucu ya. Nah, sehingga ini dapat disimpulkan bahwa gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Nah, itulah ya anak-anak penjelasan Ibu kali ini ya. Cukup sampai di sini ya. Baiklah anak-anak, sekian penjelasan dari Bu Wiwit. Semoga apa yang Ibu jelaskan dan apa yang Ibu sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Sebelum Ibu akhiri, yang selalu tak lupa Ibu sampaikan adalah ingat 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir. Serta yang ketiga, selalu menjaga jarak. Baiklah anak-anak, sampai jumpa pada video selanjutnya ya. Tetap semangat meskipun kalian